Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi Bapak Ibu. wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Ya, apa kabar Bapak-bapak semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Walafiat. Ya, salam sehat dan bahagia nggih Bapak-bapak semuanya. Iya. Ya. Bapak-bapak, ibunya hanya saya sendiri nih soalnya ya. Bapak-bapak, malam hari ini kita belajar diskusi dan kolaborasi di modul 13. Ya. Sebelumnya, Bapak-bapak, saya ingin menggali informasi dari Bapak-bapak, ya. Apa yang Bapak ketahui tentang aset? Ya. Coba, Pak Heru. Aset itu ya kekayaan, harta. Kekayaan, harta, bagus. Pak Tri. Menurut saya ya aset itu kekayaan yang kita miliki. Baik, bagus. Baiklah ya, kan saya sudah menggali informasi dari bapak-bapak selaku calon selaku FJK. Ya. Ya, JKP. Sekarang saya buka PowerPoint-nya Bapak-bapak. Ya, jadi diskusi dan kolaborasi di modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelumnya Bapak-bapak, kita kesepakatan dulu bersama ya untuk diskusi nanti. Yang pertama kesepakatannya menghargai sesama CGP dan fasilitator. Yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu, di mana kita berdiskusi itu nanti setiap masing-masing breakout room ada waktunya ya, kurang lebih 10 menit. Yang berikutnya yang keempat, berpartisipasi aktif. Jadi masing-masing kelompok di breakout room nanti semua aktif ya. Dan yang berikutnya kelima, keenam itu fokus pada sesi belajar. Tujuannya Bapak-bapak, tujuan guru penggerak mampu satu, merumuskan visinya mengenai lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki CGP dalam mendukung penumbuhan potensi murid. Nah, di sini Bapak-bapak, visi itu sesuatu kekuatan atau potensi ya, dari dimana mempunyai tujuan tertentu. Nah, dimana untuk mengatasi itu, masalah dari sistem perspektifnya untuk menemukan salah satu dan berfokus pada kelemahan dalam sistem tersebut. Kemudian semua sistem itu termasuk dalam SDM atau manusia, misalnya organisasi, komunitas, perusahaan, dan sekolah. Nah, itu untuk meningkatkan kualitas efisiensi yang bertahan hidup secara kompetitif. Itu cara untuk mewujudkan visi Bapak-bapak ya, mencapai tujuan. Nah, Bapak-bapak, sebelum berdiskusi nanti diperhatikan instruksinya di sini ya. Bapak-bapak akan dibagi dalam kelompok kolaborasi yang akan berdiskusi secara langsung dalam pembelajaran sinkronus. Kemudian, anggota kelompok akan ditantang bersama-sama untuk membuat pemetaan kekuatan. Pemetaan ini dibuat dalam bentuk kategorisasi atau pengelompokan aset yang kelompok Bapak miliki tadi. Bapak-bapak kan dari awal sudah ada ini ya, pertanyaan-pertanyaan dari saya tadi. Nah, aset itu dapat berupa tempat, benda, orang, komunitas, lembaga, atau yang lain. Di dalam format tersebut, kategori pertama yang perlu dicantumkan adalah
Bapak sendiri dan murid sebagai aset pertama dan utama. Kemudian, tentukan kategorisasi yang lain. Bersama anggota Bapak-Bapak, temukan kekuatan apa saja yang dimiliki setiap kelompok aset atau kategori secara spesifik. Setelah pengelompokan kategori tersebut, ya, maka manfaat penting apa yang perlu dimiliki sebagai sumber kekuatan. Kemudian instruksi yang berikutnya, buatlah format kategorisasi atau pengelompokan aset yang Bapak miliki. Tempat, benda, orang, komunitas, lembaga, dan sebagainya. Nah, sekarang tahap-tahap diskusi yang akan Bapak-Bapak lakukan nanti. Yang pertama, sebelum berdiskusi, perlu disepakati dulu siapa yang menjadi ketua, sekretaris, dan moderator. Yang kedua, di dalam grup kecil, silakan berdiskusi sedemikian rupa. Diupayakan setiap anggota kelompok ikut aktif dalam mengungkapkan pendapat atas pertanyaan yang diberikan. Yang ketiga, berdasarkan hasil diskusi di grup kecil, buatlah kesimpulan dalam bentuk CBG berdasar yang sederhana atau sesuai dengan yang disepakati. Yang keempat, pada sesi pertemuan tatap maya, Bapak-Bapak bersama kelompok mempresentasikan dari hasil kolaborasi yang di depan kelompok lain dan fasilitator. Yang kelima, hasil diskusi yang akan dibuat akan dipapak berdasarkan rubrik. Nah, sebelum diskusi Bapak-Bapak, mari kita berselancar dulu di Jambot ya. Ini linknya Bapak-Bapak, linknya ya, di Jambot ya. Nah, di dalam link ini ada pertanyaannya. Masih muter. Ya, ini Bapak-Bapak, pertanyaannya, bagaimanakah visi lingkungan belajar yang berpihak pada murid? Nah, silakan Bapak-Bapak di sticky notes-nya silakan dijawab, ditempelkan di sini ya. Ya, silakan Pak Heru, Pak Awal, Pak Tri, monggo. Ya, baik. Ya, baik. Kalau sudah semuanya ya. Sekarang kita lihat di breakout room. Jadi saya bagi Bapak-Bapak breakout room-nya ada ada 3 ya. Ada 3 berartinya 2.
Nah, ini Bapak-bapak ya, mulai dari kan rumennya itu room 1. Jadi nanti breakout roomnya itu room 2, room 3, room 4. Nah, nanti kita bagi ya diskusinya Bapak-bapak untuk kelompoknya Pak Heru itu room 2, kelompoknya Pak Awang room 3, dan Sinyalnya nggak bagus. kelompoknya Pak Tri room 4. Ya, silakan. Ya. Ya. Baik, setelah diskusi hasil room 2, 3, 4, kita ambil kesimpulan dulu ya. Kesimpulan di room 1 bagaimana Pak Heru? Ya. Room 2 Pak Tri. Ya. Room 3-nya Pak Awal. Ya, bagus. Dari fisik guru penggerak bagaimana? Ya, betul. Bagus. Baik. Aduh, meeting. Last meeting. Bentar.